Yesus yang menurunkan Injil Lukas kepadamu dengan kebenaran. Mana? Oh iya jelas Tidak ada saudara, dong kan. dia tidak pakai Ada perantara. itu Di mana? jangan salah Tuhan loh. itu Ada bicara yang sendiri. Tuhan itu mengatakan sendiri bahwa dirinya adalah Roh Kudus. Dia pernah bilang, Itu yang saya akulah bilang jalan dan tadi. kebenaran dan Kalau hidup. konteksnya begini kita nggak ketemu, Pak. Kenapa larinya ke Yesus lagi? Nggak ketemu. Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Di mana? Di mana dikatakan Yesus adalah Roh Kudus? Di mana dalilnya? Di mana? Berat ini, berat. Karena Anda berhadapan dengan Bang Zuma yang lebih Ya, menguasai emang Bible siapa Bang daripada Zuma? saudara-saudara. Jangan Saya lebih paham saya Bible ngomong dari kayak Anda. gitu, Mohon nggak maaf. suka. Nah, sekarang saya juga minta lebih paham. Apa? saya minta dalilnya mana Yesus adalah Roh Kudus. Mana? Saya udah malas dalil diperdebatkannya aja apa. Oke, mana Yang ceritanya? jelas Anda mau Alkitab itu berdebat adalah firman. dari mana? Dari mana Anda Dan mengatakan? ingat, Dari Alkitab mana? itulah yang pertama sejak Dari ada mana? sebelum Al-Quran. Dari mana ilmunya? Itu. Biblos itu adalah Kita lebih firman. tua, bro. Dari Masih lebih mana? tua kita, bro. Dari mana dalilnya bahwa Ada. Biblos itu firman? Di mana dalilnya? Itu Coba. udah jelas. Akulah firman dan kebenaran. Itu jelas kok. Jangan. Akulah ya, jalan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup, bukanlah firman. Masa aduh gimana ceritanya? Jangan sombong, Bang. Jangan sombong dengan ketidaktahuan Abang Anda. yang sombong, Bang. Aku Akulah aja. firman itu. Di mana dalilnya akulah firman? Di mana dalilnya Kalau ada akulah gimana? firman? Ya, Enggak, kalau ku kasih tunjuk sekarang, Oke. Abang berhenti ya live ya. Anda mengatakan akulah firman dan kebenaran itu di Saya mana buka dalilnya? sekarang. Oke, Saya buka silakan. firmannya. Silakan, Abang silakan. berjanji ya selesai live ya. Iya, silakan, silakan. Abang jangan pernah live lagi di TikTok ya. Ya, silakan tunjukkan. Kalau ada, buktikan nggak? kalau ada, Anda jatuh dari pesawat. Kalau tidak ada, Ya terserah. Ya, Tapi kok kalau terserah Abang pula? masih live TikTok, mati terserah. keluarga ya. Coba tunjukkan. Oke, tunggu biar saya buka. Tapi Abang harus jangan pernah nongkrong lagi di blokir permanen. Anda itu, Bang. juga, Itu harus Abang Anda janji. juga, Iya, Anda juga. siap. Oke. Karena nggak terlalu butuh saya. Oke, tapi ingat Iya. ya Bang, kalau Abang melanggar janji, berarti Abang nggak- Tunjukkan akulah firman dan kebenaran dan hidup. Mana itu tertulis? Aduh, saudara itu terlalu menjelaskan dalam Alkitab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini saudara Sarenda, ada nggak dalilnya akulah firman, akulah kebenaran, akulah hidup? Ada nggak dalilnya gitu? Ada. Ada dong, akulah jalan tunjukkan. dan kebenaran dan hidup. Jalan, bukan firman kan? Ayo. Masa kita Firman yang itu Tuhan, saudara. Firman itu Yesus Kristus. dari mana Tuhan firman itu Tuhan, dari mana ilmunya? Ilmu itu dari mana Anda dapatkan firman itu adalah Tuhan? Ilmu dari mana? Roh apa ya? Ayat 1 berkata bilang begini. Itu bukan firman, itu hologos, sang firman. Anda bedakan sang firman dengan firman. Anda nggak bisa bedakan antara firman dengan sang firman. Antara yang berkata dengan perkataan. Nggak bisa bedakan. Berat itu berat. Karena Anda beriman, Anda mengimani, Anda mempercayai kitab saudara karena iman aja. Kami tidak ada tendensi lain, semata-mata belajar ilmu. Bukan doktrin dogma. Nah, yang satu tadi, Sama saudara, kita ini sama-sama belajar gitu kan. saya nggak belajar lagi kalau masalah Bible. Wow. Yes. Wow. Dan amin. Kan gitu poinnya. Nah, coba baca original teksnya, Yohanes 1 nomor 1. Ada nggak di situ firman, ada pada mulanya adalah firman? Kan tidak. Pada mulanya adalah sang firman. Dan firman itu adalah Allah. Kan itu poinnya di situ. Lah, lalu guna apa ada sang pencipta? Kalau sang pencipta itu Tuhan Allah, ya kan? Iya, Lalu kenapa ada kata sangnya? Tuhan itu pencipta betul. Tapi Yesus bukan pencipta, dia ciptaan. Lalu kenapa dibilang Tuhan Yesus? Ia mengatakan Tuhan Yesus itu adalah penyesat. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah. Coba baca. Iya, baca. Waspadalah agar kau jangan disesatkan. Sebab banyak datang penyesat yang akan berkata, akulah dia, akulah Tuhan.
Penyesat akan mengatakan kepadamu, akulah dia, akulah Tuhan. Jangan kau percaya. Wow. Meledak. Ini data loh. Data. Saya tidak mengada-ngada. Jadi gini saja saudara, daripada memperdebatkan dari awal ini room, sekarang kita sama-sama ambil ahli saja. Gimana tuh? Kepercayaan abang berarti itu kita masing-masing berbeda ya. Kepercayaan abang ya kepercayaan sendiri, kepercayaannya saya sebagai orang Kristen percaya saya sendiri gitu kan. Jadi tidak ada yang terlalu memaksa. Tapi di dalam ajaran saya itu diperintahkan untuk mengasihi orang lain. Ud'u ila sabili Kristen juga rabbika. ada. Nah, ya udah. Kasihilah musuhmu Ya dan udah. bantu Allah bagi Saya mereka. bukan musuh Anda, kok jadi saya musuhnya? Kalau aja ajaran kasih itu tak Iya. punya musuh. Impak loh. Kami tidak punya musuh. Anda menganggap saya musuh, itu Iya. bukan ajaran kasih. Iya, ternyata- Kalau saya tidak pernah menganggap Anda musuh, Anda adalah saudara Sejak saya. kapan? Tidak ada. Masa Iya. Tadi Anda Di mengatakan dalam Kristen kasih. tidak ada yang mengatakan Tadi Anda kami mengatakan menyusul kasihilah orang lain, musuhmu. kan kami diajarkan untuk mendoakan. Sekarang kenapa Anda menganggap saya musuh? enggak kita anggap musuh. Nah itu Kita tadi anggap dalilnya, sebagai kasihilah musuhmu lawan debat. katanya. Di Kristen Kalau ada. di Islam kasihilah sesamamu manusia. Loh, lawan itu debat aja bukan kita musuh. ini. Lah ada dalilnya itu. Enggak, Kenapa kalau kata selalu musuh harus kan- enggak, mendudukkan Kasihilah orang sesamamu sebagai musuh? manusia kalau seperti kata dirimu sendiri, musuh, kan? kalau kata musuh itu bang, kamu bisa lihatlah kamus, nggak usah sampai di sini. Ya udah Lihat aja gimana? kamus bahasa Mana Indonesia, tadi Bang. yang Anda cari mana? Udah dapat? Yohanes Yohanes apa? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 1 Yohanes 1 yang mana? Ayo. ayat ayat berapa? Ayat berapa? 1 sampai 14. Coba bacain bang. Mana di situ akulah firman? Tunjukkan dalilnya. Hah? Hah? Ucapan Yesus itu di Yohanes 1 itu pertama kali muncul di atas data nomor 38. Baru muncul perkataan Yesus. Kalau cuma sampai data nomor 14 itu tidak ada ucapan Yesus di Iya, situ. ini Ayo. bahwa Ah. Yesus adalah firman. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Bacalah Yohanes 1 ayat Nomor 1. berapa? Nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah mana Yesus di sini adalah firman. Aku adalah firman. Itu. Mana Yesus? Mana itu? Itulah Itu. yang nggak kau mengerti itu kan. Lah. Susah bang, susah bang. Saya berakal, susah itu. Jadi maksudmu kami tidak berakal. Kalau Anda berakal, kenapa Anda mempertuhankan utusan Tuhan? Mempertuhankan utusan Tuhan. Kenapa? Yes. Nah, kenapa? Ya karena dengan Kenapa? perantaraan dia. Lah, kalau dia hanya perantara, kenapa Anda, misalnya nih, Anda ingin ke kantor, antara rumah Anda dengan kantor ada perantaranya, yaitu jalan. Kenapa Anda menganggap jalanan itu adalah kantor Anda? Sehatkah Anda? Iya, kenapa nggak bilang aja? Kenapa Anda ke kantor Anda naik angkot? Kenapa nggak Anda jalan kaki aja? Bilang aja lah begitu kan? Loh. Kan logik. Ya, ini buktinya bahwa Anda cacat logika. Catat logika gimana? Nggak usah bicara logika. Sekarang Yesus itu tujuan atau jalan? Akulah jalan kata Yesus. Nah, akulah jalan, berarti dia jalan kan? Akulah jalan kebenaran. Ya, jalan. Dia adalah jalan kebenaran, bukan jalan kesesatan. Nah, sekarang ketika Yesus adalah jalan, apakah dia tujuan? Tujuan kita adalah surga, Bapak. Boleh dong, saya tertawa. Ini. Boleh enggak? Ya boleh, silakan. Enggak apa-apa. Itu Jadi kebenaran itu hak Anda. Ya, kebenaran itu adalah apa yang terlontar dari lisan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang Akulah sampai. jalan kebenaran dan hidup. Nah, Tidak ada sekarang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui perantaran saya. Ada tidak kebenaran menurut Yesus ketika Yesusnya yang dipertuhankan? Ada enggak kebenaran menurut Yesus? Mempertuhankan diriku adalah kebenaran. Ada enggak jalan seperti itu? Aku adalah jalan. Kan udah jelas kan, Bang? Dia adalah jalan. Nah, Artinya dia akan mengantarkan kita sampai kepada Bapa. Oke, nah sekarang ketika ada jalan, andai saja tol itu bisa berbicara, aku adalah jalan menuju kantor. Sekarang apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menganggap jalan tol itu adalah kantor Anda atau hanya titian menuju kantor? Ya nggak mungkin lah, abang juga sarap kali. Masa jalan tol dia nggak kantor? Lu juga kadang nggak. Nah, saya harus tepuk tangan untuk Anda untuk kali ini. Iya, kalau Berarti itu jalan pasti. itu bukan tujuan. Yesus adalah jalan menuju ke
Menuju ke? Ini nggak nyambung. Lah, Udah tadi dibilang, tadi Anda akulah masa jalan. aku sarap menganggap jalan itu kantor? Hah? Tujuan kita itu adalah kehidupan yang kekal bersama Allah Oke, Bapa. pandai Anda. Sekarang Yesus mengatakan apa tentang hidup yang kekal? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa Tuhan di sana menurut Yesus yang harus dikenal? Satu. Pada saat yang bersamaan Yesus mintanya dikenal sebagai apa pada saat itu? Juru selamat. Utusan. Iya. Wah, Tuhan satu, utusan juga ada satu. Yang mana yang Iya. Tuhan antara utusan dengan yang mengutus di situ? Yang mengutus dong. Yang mengutus. Berarti bukan Yesus kan? Akal. Artinya ada kata kebenaran di sana, Pak. Buset. Ngerti nggak sih? Nah, ini kan, ini yang aku bilang. Kalau dijelasin, kalian tidak mau terima, tapi kalian perdebatkan. Nah, itu di situ akhirnya saya Oke. Astagfirullahaladzim. Kita uji kebenarannya. Ketika saudara mempertuhankan Yesus, apakah itu kebenaran? Jalan. Nah, itu kan pasti bengkok lagi. Yesus jalan, oke. Nah, sebagai jalan, apakah dia yang menjadi tujuan? Allah Bapa. Berarti bukan Yesus. Jalan kebenaran. Ini sama aja itu, putar. Bang. Bro, Sam, begitu. sebentar. Harus Bro, begitu. Sam, kenapa sih Anda nggak mau pakai bahasa Indonesia yang benar, Bang? Maksudnya bahasa Indonesia yang benar gimana nih? Saya biar berpaham dulu. Iya, bahasa Yesus Indonesia yang kebenaran. Gimana? Tunggu dulu. Bahasa Indonesia yang benarnya gimana? Bahasa Indonesia yang benar itu. Kasih dulu Bang Perah nih. Iya, Nah, iya. Gimana? Bahasa Indonesia yang benar itu membedakan Sesuai antara yang sebentar, Bang. disempurnakan. Katanya mau dengerin. Bentar Tunggu doang dulu, saya. tunggu dulu. Tunggu sebentar sebelum Abang nyampe ke sana. Masuknya Abang bahasa Indonesia yang baiknya ini pakai apa nih? Ejaan yang mana nih sekarang? Iya, makanya dengerin Abang saya kan dong. bicara bahasa Iya, ejaan apa? Yang Iya, mau Abang ya, pakai nih? Mau disempurnakan sampaikan dengan ini baik. ejaan apa? Anda kan bertanya, ntar dulu saya jawab. EYD. Iya. Ejaan yang disempurnakan. Oke, lanjut. Iya. Nah. Bahasa Indonesia yang benar itu, Bang, membedakan antara jalan dan tujuan. Gitu ya, Bang ya? Iya. Oke. Nah, sekarang silahkan terjemahkan. Yesus ini jalan atau Yesus ini tujuan? Atau bahasa Indonesianya, siapakah tujuan antara Bapak dan Yesus? Menurut Anda siapa tujuan antara Bapak dan Yesus? Coba pakai bahasa Indonesia, Bang. Iya, tujuan kita Allah. Nah, terus apa lagi pertanyaan? Yesus adalah Jalan. ya, yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan Allah. Yesus bukan Tuhan kan? Itu anak Allah. Nah, ini bahasa Indonesianya hilang lagi nih. Nah kan, giliran nggak ini dibilang bahasa Indonesianya. Lu Ya, kan itu mau dia, Bang berdiam, Yuma. gua ngerti, Hilang gua kadang-kadang ngerti, bahasa Bang. Indonesianya. Gua ngerti, Bang. Gua Lanjut ngerti, Bang lagi deh. Pra. Lu bermain lagi bermain logika kata-kata lu sama gua. Bukan bermain kata-kata itu, Bang. Ini menguji kebenaran yang ada pada kitab saudara dan yang ada pada diri Anda. Iya, itu udah dijawab. Terus apa lagi? Nah, sekarang begini, Jadi sekarang maksudnya begini. Gua harus gimana? Enggak, Oke, sekarang gua begini. harus gimana? Nah, Yang benar dengarkan itu saya. gua ngikut lu gitu. Itu Bukan, baru bukan, yang benar kan? bukan. Dengarkan Yesus, ikuti Yesus, jangan ikuti Ya, saya. bagus. Kalau ini Yesus mantap. yang Anda Ini harus gua ikuti, suka. jangan Bagus. ikuti saya. Sekarang begini, Nah, ada jalan, ada kantor. Yesus di situ yang mana? Yang jalan atau kantor? Maksudnya? Nah, itu kan Jalan, ada tengoklah kantor. Anda. Nah, tengok. Ada jalan, enggak. ada kantor. Nah. Yang mana yang Kantor ini Yesus? kantor apa? Tunggu dulu, nanti Loh. saya jawab salah lagi. Kantor apa Ya, ini? taruhlah kantor polisi. Nah, sekarang Enggak, ada maksudnya kantor ini tujuan terakhir enggak kantor ini? Iya, tujuan terakhir lah kantor. Menuju kantor itu semua jalan. Iya, Ada jalan, oke. ada kantor. Ada titian, Allah. ada tujuan. Nah, sekarang Yesus yang mana di situ? Jalan. Ya, jalan. Apakah kemudian jalan dan kantor sama? Maksudnya jalan. Kalau tidak ada jalan kan tidak mungkin abang bisa sampai ke kantor. Betul. Meskipun demikian, tidak ada jalan, tidak bisa sampai ke kantor. Meskipun demikian, jalan tidak akan mungkin berubah menjadi kantor. Begitu juga sebaliknya. Sekarang Yesus di sini yang mana? Jalan atau kantor? Loh. Kok gimana sih? Jalan. Tidak mungkin Jalan jalan. udah dijawab. Abang berulang-ulang Oke, deh. jalan. Bilang jalan. Oke. Lah. Sama aja muter-muter, Nah, muter-muter sekarang, dari tadi. sekarang beda ndak antara jalan dengan kantor? Beda dalam hal apa ini? Bangunannya, fisiknya? Loh, semuanya. Nah, itulah Ah. saya bilang Bang. Jadi maaf Ah. sebentar.
Mulai pakai jurus yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Tema In itu Jesus' name. Arab doh, teh. In Jesus' name. Janganlah langsung bahasa Al-Quran mengatakan begini. Mohon maaf. Iya, tapi dia Al-Quran jangan begitu. Lu orang-orang nggak ngerti gua kafir bahasa itu ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka Arab. Ya sendiri. kalian lah yang tahu Ini itu. Anda Urusan sedang kalian, menipu diri Bang. Anda sendiri. Sekarang ketika Jangan kau ditanya, bilang begitu. apakah sama antara jalan dengan kantor? Nanti ku bilang pun tidak sama. Jawabanmu Tidak lain. sama. Tidak sama kan? Oke, tidak sama. Iya, Oke, tidak sama. tidak sama. Oke, Nah, saya ikutin dulu sama ndak pemikiranmu. antara Allah Bapa dengan Yesus? Yesus anak Allah. Sama bang, sama. Berarti sama jalan dengan kantor. Abang ini dari tadi muter-muter kan. Iya, Kalau muter, jalan tidak mungkin siap. abang sampai ke Cuma kantor. Iya, betul. Maaf ya, logika Saya itu tahu. logika bobrok sebenarnya. Iya. Jalan deh. logika Yesus tolol. mengatakan Berarti- dirinya, Bung. berarti gini Yesus ya. mengatakan Jalan dia dulu, jalan. abang. Tidak ada yang sampai Jalan kepada sama kantor Bapa itu tanpa dibutuhkan melalui ya. jalan. Iya. Benar nggak nih? Betul. Iya, Iya. benar. Betul kan? Sama Betul. gini kan. Iya. Kenapa Anda Kalau abang mempersamakan di kantor, antara jalan dengan kantor? Itulah Siapa yang yang saya katakan mempersamakan? tadi, logika Tidak, Anda siapa sakit. yang itu hanya mempersamakan? berbeda. Nah inilah makanya aku bilang sebenarnya mau kalian buat pun di sini lintas debat apa segala macam nggak ada. Karena apa? Nggak ada apa? Karena kalian Nggak ada juga sendiri kebenaran tidak dari mengerti. sisi Anda. Karena Anda mencoba untuk menipu diri Anda. Tadi Anda Jangan, mengatakan maaf, jalan dan maaf. kantor berbeda. Satu kantor, satu adalah jalan. Sekarang giliran Yesus yang adalah jalan dan tujuan adalah Bapa, Anda mengatakan sama aja. Ini yang rusak Anda Oke, atau gimana oke. ini? Sekarang gini, gua tanya balik. Tanya balik lo ya, biar kita Ya. peran. Iya. Bagi lu Muhammad Ya. itu siapa? Utusan Allah. Utusan Allah. Bagaimana cara lu nyampe kepada Allah? Yes. Ya kan logika kan Mengikuti pertanyaan instruksi saya. yang diajarkan oleh. Ya nggak apa-apa. Mengikuti Nah, instruksi itu yang apa? diajarkan. Instruksi itu macam seperti apa, Perintah. Bang? Instruksi itu apa? Perintah. Nah, Perintah. perintah itu bagaimana? Ketetapan. Perintah itu yang bagaimana? Hukum-hukum. Yang Ketetapan. buat perintah Sembahlah itu siapa? Allah. Contoh ketetapan. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah dan jangan kau sembah yang lain. Itu Sama. perintahnya. Sama. Nah, sembahlah Allah, Ini jangan sebenarnya. sembah Yesus. Tapi Lu kenapa aja. Anda nyembah Yesus? Ada enggak dibilang di Al-Quran jangan sembah Yesus? Lah, jangan sembah Yesus itu jelas. Dikatakan Enggak, wa ada iz enggak, qala Allah ada ya enggak. Isa bin Ah. Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah. Bahasa Apakah Indonesianya. engkau wahai Isa yang mengajarkan untuk manusia menyembah kepadamu? Apa kata Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku ajarkan. Yesus tidak punya hak untuk mengajarkan manusia menyembah dirinya sebab dia hanya utusan. Dari Nah, situlah nah, makanya nah, dengerin dulu. nah. Dari situlah sebenarnya Nah. dari situ aja kan tahu kita gambarannya. Sebenarnya Tuhan Nah. Tuhan Yesus itu tidak mengagungkan dirinya loh. Ya, terus kenapa Anda agungkan sebagai Tuhan? Tadi kan diutus Allah, Bapak. Lu ngerti nggak? Iya, sebagai utusan dia kalian tidak ada sebagai utusan utusannya. dia dengerin dulu. sebagai Hanya membedakan. sebagai Dengerin utusan dulu. dia sudah pasti bukan Tuhan. Mungkin perbedaan. Kalau dia langsung- kalau dia turun diperintah secara Allah. Kalian tidak ada utusan. Itu aja bedanya kok sebenarnya. Loh, Tapi wa ma bukan berarti arsalnaka yang ini- illa kaffatan linnas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk diutus untuk Anda. Iya, Terus, dari Betul, mana saudara. diutus? Itu diutus. Diutus dari Allah. Iya, di mana? Kenapa? Masa bisa langsung dari atas ke bawah? Yo, dia diutus, dia manusia sama seperti Yesus, dia diutus, dia manusia. Iya, tapi Jadi kan gini, perbedaannya dia tidak menjadi naik ke sorga. Itu doang, Bang. Lah, dia naik ke surga karena dia terancam mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Siapa ke sorga terancam dibunuh? Tidak ada yang terangkat ke surga, dia terangkat ke langit. Perantara Allah itu yang berhasil mencapai klimaksnya itu Yesus. Hanya dia yang sampai kepada Allah Bapa kan? Iya sampai, tapi sangat disayangkan dia turun lagi nanti. Enggak, ya Kasihan nanti dia itu. urusannya jangan dibahas. Dia masih di atas sekarang, Bang. Jadi jangan dibahas yang mau turun nanti. Iya, di atas. Itu kan perkataannya. Ya udah. Dia
Bukan di atas, Dia bukan di anak, bawah, dia- saudara. Sekarang saja kita bicara, dia pun mendengar, dia pun ada gitu. Kenapa harus di atas? Suruh di bawah? masuk Iya. TikTok lah. Nanti tok gitu ya. Ada. Sekarang pun Tuhan ada Oke. loh. Oke lah, Bang. Iya, Aku- Tuhan ada, tapi bukan Yesus. Sorry. Gitu. Bang, host, Ah, Bang, gimana? Aku pamit dulu lah ya, Bang Zuma ya. Iya, bukannya Iya, gimana? Karena memang tidak akan ada titik temunya, Bang. Aku sebenarnya Iya, jangan Abang kalau Aku- ke kantor jangan pernah Anda menganggap jalan itu kantor Anda. Nanti orang Anda ditertawakan dan pasti Anda dianggap gila. kau- Itu pesan Karena- saya, saudara saya. Karena jalan dan kalau kantor itu kalau satu, kau Abang. ngomong Kalau gitu, Bang, tidak Oke. di jalan, kau tidak paling mungkin orang sampai di paling kantor. tolol kayak gitu kalau ngomong kau di jalan. Nah, bagus kalau Anda paham. Adalah orang tolol ketika utusan jalan dianggap sebagai tujuan. Anda Nah, pintar kali itulah ini. bedanya. Nah, gitu. Kau Ya. juga. Jadi tinggalkan ajaran yang menyembah utusan yang menyembah jalan karena jalan itu bukan tujuan. Oke? Bagus, semoga Anda sehat, utamanya akal Anda. Amin. Kalau aku masuk Islam kan gitu. Maka tapi nggak kau akui itu munafik kan sebenarnya. Amin. Tapi Semoga. bahasamu begitu. Enggak bakalan, Bang. Sampai 7 Loh, tahun tadi juga Anda nggak mengatakan gagal lah. Tadi Anda mengatakan tolol kalau ada orang yang menganggap jalan itu kantor. Anda sadar nggak itu? Yesus jalan, Anda anggap Tuhan. Itu adalah jalan kebenaran, Bang, bukan jalan. Iya, jalan kebenaran. Yang tidak jalan kebenaran itu kalau kantor Anda di sebelah kanan, Anda jalannya ke kiri. Itu baru bukan jalan kebenaran. Itulah Tapi aku kalau- bilang logikanya yang terbalik, Bang. Makanya cara pikirnya itu yang perlu di apa? Jadi gini loh, Iya, harus iya, dipikirkan utang. Karena Iya, iya. Gimana? perbandingan yang kau bikin itu, Eh. saya lebih setuju bahwa Sekarang- memang agama itu nggak pernah dibawa ke logika. Sekarang Anda sudah di atas pesawat. Mau menuju ke mana, Bang? Ke bandara. Mau ke Medan? Ya, ke bandara. Kuala Namu kan? Nah, apakah dalam perjalanan saudara ini Anda sudah sampai tujuan? Yang mana? Sekarang ini Anda masih sudah sampai tujuan atau belum? Ya kalau di atas ya belum lah. Nah, belum. Darat lah, Bang. Nah, berarti jalan yang Anda tempuh sekarang itu bukan ke Kuala Namu, benar nggak? Jadi apa dong? Tujuan menuju Kuala Namu. Hati-hati, Bang. Jangan sampai Anda turun yang di hati- situ. Itu bukan tujuan. kalau- Hati-hati Anda buka pintu, Anda turun itu bukan tujuan. Masih di jalan Anda. Celaka gua Anda buka- nanti. Kalau buka pintu di atas kan nama tolol lagi lu, Bang. Kayak Nah, gitu. itu dia Makanya gua makanya. bilang, Kalau analogimu Anda itu. kalau Anda sudah menganggap jalan Enggak itu lah. adalah tujuan, boleh jadi Anda akan buka pintu. Nggak akan buka pintu kan? Karena belum sampai tujuan, Orang-orang- betul? Sorry, kita mau berangkat Tidak aja, ada seorang pun yang dapat. ada petunjuk, Tidak Bang, ada ya. seorang Jangan pun yang membuka. sampai kepada Bapak tanpa Iya. melalui dia. Iya, itulah Betul jalan. sekali. Itulah Nah, sekarang jalan. kenapa Anda tidak melalui jalan Yesus? Kenapa? Kenapa Anda harus mencari jalan lain? Loh, saya melalui jalan Yesus kok. Jalan Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Iya, Hidup kan kekal biasa itu ya baru adalah nyampe. mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Tuhan. Kristus yang Anak Engkau utus. Allah. Pernahkah Anda mendengar perangkat Ayo, kenapa Anda kemudian menganggap dia adalah Tuhan sementara dia adalah utusan Tuhan? Kenapa Anda menganggap Anda sekarang sudah sampai di Kuala Namu, padahal Anda masih ada dalam perjalanan? Siapa yang Ayo. mengatakan nyampe di Kuala Namu? Berarti Anda masih di perjalanan? Masih di perjalanan. Berarti tidak sama antara perjalanan yang Anda tempuh dengan tujuan yang Anda tuju. Tujuan saya itu adalah kehidupan yang kekal kan, ibaratnya enggak Nah, lah Kuala kalau Namu. hidup yang kekal itu jangan tunggu dulu. menyembah jalanan. Kalau Anda mau selamat jangan turun di jalanan. Nanti Kita di tidak bandara baru turun. kita tidak ada Ah. kata menyembah. Kita memuji. Kau tahu itu. Apa menyembah itu? Ya kau yang bilang tadi ngembah. Ya, Aku nanya ke menghambakan saya. diri. Nah, sekarang faktanya Anda menghambakan diri kepada Yesus. Menghambakan diri gimana? Anda menganggap Yesus Tuhan? Jalan. Yes. Gimana sih? Jalan lagi. Jalan lagi. Akulah Sekarang jalan. mau ndak Anda turun? Sekarang Anda mau ndak buka pintu pesawat Anda turun? Enggak mau dong, enggak mau. Nah, nggak mau. Berarti Nggak mau. antara jalan dan tujuan beda. Antara jalan dan tujuan beda. Nah, Kok beda? Maksudnya gimana coba? ya kalau jelasin tidak dulu. beda sekarang turunlah dari pesawat.
Ah, orang gila kali kau. Nah, Kau ya suruh makanya orang saya katakan Anda itu cacat. Karena Anda menuhankan jalanan. Belum sampai ke bandara Anda sudah turun. Yesus itu bukan tujuan, dia bukan bandara. Yesus itu adalah arah, rambu-rambu, titian, jembatan, sirat menuju kepada Allah, menuju kepada tujuan. Hei, ember bolong. Dia udah bilang akulah jalan hidup dan kebenaran. akulah jalan hidup dan kebenaran. Kenapa Anda dengarin menjadikan dia tujuan? Dengarin dulu. Siapa buat dia tujuan? Akulah hidup dan jalan. Lah, Anda Tuhan kan? Dia Anda, Yesus Anda Loh, Tuhan kok kan? begini lu Anda, lu dari Anda, dari tadi Anda maksain. Tuhan kan berarti Anda menganggap Yesus Kapan? itu tujuan. Kapan saya Tuhan? Kapan saya Tuhan kan? Kapan? Berarti Anda tidak Coba. menganggap dia Tuhan. Nah itu makanya otak lu itu kan kalau gua jawab ini, lu itu doang kemampuan lu. Ah udahlah, cabut lu. Malu. Tahu Kamu kejebak malu. ya. Kamu malu. Kenapa enggak syahadat aja? Enggak kan jam. Ya mending kabur, lebih bagus kabur. Gimana, saudara saudara Dia ini Sarendra? Gurunda, dia kenyamanan di jalan, udah nyampe tujuan pun tetap di jalan terus, nggak turun, dia bolak-balik terus. Kenyamanan Dia di jalan bisa gitu jadi. juga. Jadi Ibu Sarenda, Ya, silakan Bang. ya. Ibu Sarenda, begini ya Ibu ya, bisa nggak kita bicara baik-baik Bu, sederhana? Bisa ya, Bu? Itu yang saya inginkan memang juga dari tadi untuk bicara itu salam toleransi gitu kan, bukan untuk saling menghujat, saling Enggak. Enggak Bu, kita baik-baik. Kita kan ini bersaudara sebangsa dan setanah air Bu, harus saling menghormati toh. ya betul. Betul. Ya betul. Betul. Kalau boleh tidak tahu Kita Ibu harus posisi mencari kebenaran gitu kan, bukan Iya, untuk betul. kenapa? Kalau boleh tidak tahu Ibu posisi di mana ya? Di Riau. Oh di Riau, baik. Berarti saya tahu dong di Riau. Jadi gini Bu, Yesus itu kan Ibu ya, itu kan utusan Tuhan ya Bu ya. Betul nggak? Bisa dibilang iya karena mungkin ya Oke. lewat cara Bukan Tuhan juga kita bisa bukan- bergabung di sini. gitu Bukan kan. mungkin Bu, itu pasti. Kenapa? Setiap betul. zaman itu Tuhan itu nggak perlu turun ke bumi, dia hanya mengutus suatu manusia untuk mewakili Tuhan di muka bumi. Utusan Tuhan ini dibekali ilmu dari Tuhannya. Cuma caranya Yesus datang ke dunia ini berbeda dengan para nabi sebelumnya. Apa bedanya? Yesus itu tidak mempunyai ayah kandung. Ingin Sang Pencipta ini memperlihatkan kekuasaannya, bahwa kalau dia ingin sesuatu, ingin memperlihatkan kekuasaannya, Bunda Maria nggak perlu punya suami. Lahirlah Yesua Masia. Betul ya Bu? Betul ya Bu? Ya gimana? Saudari, belum. Bu. Betul Ibu Sarenda ya, bahwa Oke. Yesus ini, Yesua Masia ini utusan Tuhan. Ada yang mengutus, betul ya Bu? Ya betul, ya ada yang Betul, mengutus. ada Ya. yang mengutus. Nah, yang mengutus inilah yang Jadi menciptakan. Ya, begini, ya. penjelasannya gini ya. Mm-mm. Nah, yang dibilang Yesus itu diutus sama Tuhan Allah, oke? Betul. Berarti saudara aku ya percaya Iya, ya kalau Yesus diutus. Ah, betul. betul. Nah, terus Dia diutus sama Tuhan Allah. Dia itu sebenarnya Yesus Kristus itu adalah sebenarnya satu saudara ya, satu. Iya, Dia itu Allah penghibur, Allah roh dan Allah kasih gitu kan? salah Bu, kan tadi Ibu udah ngomong diutus oleh Tuhan Allah. Kenapa lagi lari kemana-mana? Jadi gini, Tuhan Allah itu tidak bisa untuk turun langsung. Jadi dia Iya, mengutus betul. Yesus Kristus lewat rahim Ibu Bunda Maria, Betul. gini, saudara ya. Ah, ah. Yesus Kristus diutus sama Tuhan, dia langsung Roh Kudus mengandung ya. Oh, ya. Bukan Roh Kudus Kudus yang diturunkan mengandung, ke atas. bukan Roh Kudus yang mengandung, Bunda Maria yang Bunda mengandung. Maria, maaf ya betul ya. Ah, ah. Bunda Maria mengandung lewat Roh Kudus saudara ya. Terus? Nah, Bunda Maria mengandung lewat Roh Kudus. Terus? Nah, ketika Anaknya- Tuhan Allah ini Terus ya, gini dulu, ntar dulu. Jadi anaknya Bunda Maria ini namanya siapa? Yesus Kristus. Oke. Yesus Kristus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Yang Tuhan adalah Bapak yang mengutus Yesus. Betul? Betul ya? Betul nggak Ya, Bu? betul. Betul. Betul ya. Nah, jadi tidak boleh menuhankan. Jadi kita tidak boleh menuhankan anak Bunda Maria
yang namanya Yesus karena dia utusan, betul? Ya. Oke. Jadi mau nggak ibu mulai malam ini tidak menuhankan anak Bunda Maria lagi? Mau nggak, Bu? Hehe, sorry. Loh, kok Saya itu sorry? percaya gini ya. Saya percaya Bahwa Yesus sebagai Tuhan. Saya Lah. percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. kenapa gitu. bisa ibu percaya lagi? Tapi ibu tadi dari awal udah mengakui anaknya Bunda Maria utusan Tuhan. Kenapa jadi Tuhan lagi? Iya, karena begini saudara ya. Dia itu karena kita awalnya begini, Roh Kudus itu, roh itu berarti Allah sendiri saudara ya. Roh itu berarti Allah sendiri ya. Nah, terus? Saudara setuju kan? Nah, roh itu berarti Allah sendiri. Jadi terus? roh Allah itu, Roh Kudus itu turun ke dalam rahim Bunda Maria. Buset. Jadi setelah di saat itu Hmm. Ibu Bunda Maria hamil, oke? Jadi yang ntar dulu. Jadi dia melahirkan. Yang dikandung Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria gitu? Gimana? Ayo. Gimana? Apakah yang dikandung Bunda Maria itulah yang menciptakan Bunda Maria? Yang menciptakan Bunda Maria? Siapa? Iya, betul. Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria? Iya, betul, ya. Lah, bagaimana bisa sang pencipta masuk dalam kandungan, Bu? Nah, kita harus memahami dong. Apa itu dipahami? Nah, jadi gini kan. Bagaimana? Sebelum Abraham atau mungkin dalam Islam Ibrahim bilangnya, Nabi Ibrahim. Kenapa lari ke Abraham lagi? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu kata Yesus ya. Oke, jadi kalau begitu, ya mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Saudara, biar saya jelaskan juga tetap tidak. Enggak, ibu kan tadi ngomong, Bu. Karena bilang. Ibu dengarkan saya dulu ya, Bu ya. Ibu ngomong nih. Gini, sebelum begini. Abraham ada, Yesus sudah ada, betul? Betul ya. Mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Jangan pandang dari ininya dong. Kan sebelum ada Abraham, Yesus sudah itu ada. belum. Berarti Yesus lebih tua dari Abraham dong. Betul nggak? Karena Yesus itu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu berarti Allah sebenarnya. Allah. Iya. Akui kan? Saudara akui kan? Enggak Allah akui, itu enggak. pada mula. Enggak. Allah itu sama Allah Yesus itu- sama nggak, Bu? Allah itu sama Yesus sama atau beda? Sama. Oh, sama. Berarti kalau sama, Yesus yang menciptakan manusia, begitu? Begitu? Betul. Yesus yang menciptakan manusia itu Tuhan Allah ya. Bukan Yesus. Dalam Enggak, perjanjian lama enggak, Tuhan Ibu. Allah. Ibu. Kemudian Yesus Ibu, itu dengerin dulu, Bu. Yang menciptakan manusia siapa? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus Kristus itu Tuhan Allah, saudara ya. Oke. Berarti satu dong, sama. Iya, apakah Yesus yang menciptakan manusia? Iya, yang menciptakan manusia Yesus. Oke. Jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Oh iya, ya betul. Oke. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus Kristus. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung. Yesus Kristus itu Roh Kudus, saudara. Bukan itu hanya lewat rahim Ibu Maria, oke? Gimana sih ibu ini kok? Itu- Jangan itu ikuti kita aja lewat- maunya saya biar cepet. Gitu loh, Bu. Kalau Ibu ikuti kan perkuat aja, abang ibu cuma- perkuat. Bu, ibu perkuat aja argumentasi ibu, jangan diputar-putar lagi tuh. Jangan bingung, jangan ragu. Keimanan ibu nggak boleh ragu loh Kalian ya. bingung. Saya pun sama sekali gak bingung. Karena yang saya bingungkan, abang kok saya jelaskan dari awal, yang diulang. Gini, putar, saya kemudian terakhir balik. Putar, dengerin. Kemudian balik. Dengerin. Putar, kemudian balik. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan. Siapa namanya Tuhan itu? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus Kristus itu adalah Adalah ya siapa? di dalam perjanjian baru, berarti dia bukan Yesus Kristus yang menciptakan Bunda Maria, melainkan Tuhan Allah ya, oke? Oke. Takut dia, Bang Adi. Takut dia.
Jadi Enggak, sebenarnya enggak takut sih. Iya. Saya hanya bingung aja sama ini. Yesus Kenapa jadi Kristus bingung? Yesus Kristus itu dia Roh Kudus. Roh Kudus itu berarti Allah. Oke. Bingung, Terus? bingung. Nah, Ya. berarti Jadi gini aja Bu, dari dipercepat aja. ketiga-tiganya Jangan ini, gini aja Ibu, dari Ibu ketiganya ini Sarenda. Allah Tritunggal ini berarti satu gitu kan? Ya oke. Yaitu Tuhan Allah, Yesus Kristus gitu. Oke. Jadi Tuhan Allah itu Yesus, betul? Iya betul. Oke. Jadi yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bunda Maria itu manusia biasa. Berarti Iya, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan lah, saudara. Tuhan siapa? Tuhan Yesus apa bukan? Tuhan Yesus. Oke. Nama anaknya Bunda Maria siapa? Ini kalau putar-putar sampai besok nggak akan habis-habis ya. Anda sendiri yang mutar. Yang mutar Anda loh. Sebenarnya nggak pusing. Jadi saya perjelaskan. Iya. Yesus Kristus itu sudah jadi Tuhan. Tuhan itu berarti saudara kan mengaku bahwa Roh itu Allah sendiri, oke? Gini aja Bu. Roh Kudus itu Gini aja Bu, turunkan ke dipercepat dalam- Bu, dipercepat. Bunda Maria itu nama Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. siapa? Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Bu, Tuhannya Bunda Maria siapa? Halo? Tuhannya Bunda Maria siapa? Ada jaringan. Ibu dengar nggak Bu? Yesus. Halo? Tuhannya Bunda Maria siapa Bu? Yesus. Pelan-pelan Pak Bu. Supi. Pura-pura nggak denger nih Bu. Bu, Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Bu. Tuhan Yesus, Oke, Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Tuhan Yesus. Iya, anaknya Bunda Maria namanya Sambo. siapa? Hah? Sambo. Waduh. Yesus, Yesus juga. Yesus bukan Jadi anak Bunda Maria. Yesus itu diperanakkan dari Maria, dilahirkan. ini lagi datang lagi satu nih. Untuk menghindari ibu kandung menuangkan anaknya, terpaksa Yesus bukan anaknya Bunda Maria gitu ya. Ada aja akalnya orang-orang kayak gini. Kenapa sih? Nah, kalau anak kan hasil perkawinan. Halo? Kalau anak itu hasil kawinan. Mm-mm. Jadi Yesus itu bukan anak Bunda Maria. Ih, Aneh sekali. Bang Andi, Afwan, izin ada pertanyaan menarik ini, uji akal sehat ya kita gini. Masya Allah. Semalam saya juga mendengar konsep seperti apa ya? Tuhan merawat manusia atau manusia merawat Tuhan? Mana yang tepat? Buat Bang Ferdi atau buat Sarenda? Tuhan merawat manusia, Bang. Ini kemarin malam ya siapa yang bawain ya? Yang Iya, mualaf. aku dengar makanya aku teringat ini, aku tanyakan buat ke Kristen. Karena dia dari itu dia jadi mualaf, saya pengen tahu. Sekarang dari Kristen. Jadi konsep yang benar itu Tuhan manusia atau manusia merawat Tuhan? Ibu Sarenda, pertanyaannya gini Bu Sarenda. Manusia yang merawat Tuhan atau Tuhan merawat manusia, Bu Sarenda? Tuhan merawat manusia ya. Oke, baik. Tuhan Karena firman Tuhan berkata, Tuhan merawat manusia. Yang dirawat oleh Bunda Maria siapa? Yesus Kristus. Yesus, apakah Yesus Tuhan? Iya. Berarti Karena berarti tidak manusia seorang- merawat Tuhan. Begini ya. Karena tidak ada seorang manusia itu yang mengakui Kembali. dirinya sebagai Tuhan selain Yesus Kristus, saudara ya. Iya, artinya Bunda Maria merawat Tuhan ya. Aduh, capek lah gue nih. Capek dia. Capek dia melawan dirinya sendiri. Iya, buktinya dari bayi sampai dewasa dirawat. Pergi dia. capek katanya, stres Capek dia. Pastilah stres. Gimana ceritanya Tuhan dirawat sama manusia? Coba si Sambo ini. Sambo Satu lagi. Ya, Sambo, Anda kan percaya ya, Yesus itu juru selamat, mati nebus dosa. Setelah saudara membunuh manusia misalnya, apakah Anda itu selamat? Sambo, membunuh manusia
dan Anda menjadikan Yesus sebagai penebus Anda, apakah dosa Anda membunuh manusia itu sudah ditebus juga? Syambu. Masya Allah banyak tumpeng ini. Jazakallah. Oh, menurut Sambo Bunda Maria itu nggak punya anak. Tomalasa. Aduh, psikiater yang butuhkannya. Sambo, Bunda Maria punya anak nggak? Sambo. Sumumbuk menunjuk pemlayar Layar jiun. mereka Kabur juga dia. Ternyata Alap cerdas ya. Ada pertanyaan yang mengguncang imannya. Bener ya, emang sulit juga ini. Ya sulit lah kalau tapi Padahal kalau jujur. Ya. di dalam Bible kan ada tuh, ya, melayani Tuhan, ya kan ada. Yesus dilayani. Tapi ini merawat masalah. Ya, itu dia yang jelas lebih- adalah lebih- faktanya memang lebih adalah Bunda parah, Maria itu merawat Yesus. Nah, itu yang kemarin aku bubukin. Gurunda tuh. Iya. Kalau Yesus Masya itu Allah. adalah Tuhan, artinya Bunda Maria merawat Tuhan. Gitu aja sih. Barakallah. Jazakallah khair ya ahlus sodakoh. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat dunia dan akhirat segala amalan di fisabilillah ini. Amin amin Allahumma amin. Amin, amin. Amin. Ini Semalam ada saya tidak. ada itu Salib. Ada pejuang baru nih. Pejuang kehidupan. Oh, ya udah. Pertanyaan masih berlaku kok. Pertanyaan masih berlaku itu. Pertanyaannya, Bang, Tuhan merawat manusia atau manusia merawat Tuhan? Menurut abang, Makasih ya. Hah? menurut abang gimana? Ya kan kita tanya sama kamu dulu. Abimanyu. Ya Tuhan lah bang, Thank you. yang merawat. Oke, Tuhan merawat manusia. Anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Sang Juru Selamat. Cih, cih. Gak ada anak Maria, gak ada. Oh, Juru- Maria nggak punya anak. Yang dirawat oleh Maria itu Tuhan atau manusia? Itu Sang Juru Selamat. Itu kan udah diceritakan sebelum dia masuk ke rahim Maria. Juru selamat, tapi kalau itu tidak perjanjian dirawat- lama itu bang, sama perjanjian baru itu sejalan. Makanya bukan itu. pertanyaan abang itu nggak logika. Ya udah, Makanya Bunda abang Maria, paham. benar. Bunda Maria punya anak nggak? Kok punya anak? Bunda Maria punya Kalau anak yang nggak? punya anak itu hasil dari perkawinan kan? Bunda Abang kan Maria, logika kan pertanyaannya? Bunda Maria pernah mengandung nggak? Ya, udah diceritakan. Dia akan mengandung seperti Oke. Sang Juru Bunda- Selamat akan Oke, udah. Bunda Maria hadir pernah ke Yang keluar. dunia sebagai Yang keluar dari manusia kandungannya, Bang Handi. 100% agar manusia itu tahu Buset dah. di mana Kenapa Wih. jadi perjalanan Buset Kenapa dah. jadi biar bisa marah-marah ini? mengikuti manusia itu seutuhnya. Bunda Maria Jangan pernah bicara mengandung nggak, sendiri, Bro? Bro, Bunda Maria pernah mengandung? Ya ampun, pernah mengandung. Pernah. Bunda Maria pernah melahirkan nggak? Ya melahirkan dong. Oke. Selamat Yang dilahirkan dari Bunda mana? yang dilahirkan Orang entar datang dengerin. Yang dilahirkan Bunda Maria itu anaknya sendiri atau anak orang? Itu Sang Roh Juru Kudus. Selamat nggak ada anaknya. Ini saya Itulah mulianya Tuhan. Itulah mulia. kuasa Tuhan. Gimana sih ini nggak nyambung? Terus Itu ini kuasa Bang, Tuhan itu. Bang, Itu ketika udah Yesus bilang, diceritakan Bang, sebelum ketika hadir Yesus ke bilang, rahim Maria. dengerin, Bang, ketika Yesus bilang, "Ibu, lihat inilah anakmu." Itu gimana? Ibu, Siapa lihatlah bilang? anakmu. Yesus bilang, Yesus. Kata Iya, Yesus. siapa bilang? Yesus bilang. Yesus Dari mana? bilang. Loh, itu di Yohanes 19 dikatakan begitu, kata Yesus. Nih ya, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia, Yesus kepada ibunya, "Ibu, Ya. inilah anakmu." Ah, Jadi Yesus ini mengaku sebagai anak siapa? Yesus itu hadir ke dunia, Loh. seutuhnya jadi manusia. Iya, Ya. Yesus itu memanggil ibu, lihatlah anakmu atau inilah anakmu.
Jadi Yesus anak siapa di situ? Cakep jawabannya, keren. Sip. Lanjut. Gimana Belum. menerangkan kepala abang? Oh, belum ya? Gimana yang menerangkan katanya? Lah, kau bilang tadi bukan anak Maria. Yesus sendiri malah mengaku, bilang, "Ibu, inilah anakmu." Terus gimana itu? Anak soleh kau anggap tidak anak soleh, masa tidak menganggap ibunya? Gimana sih? Gimana ya menerangkan sama abang? Gak logika aja. Orang udah Apa ya? udah diterangkan mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Waduh. Makanya itu ada ceritanya. Itu tanya aja rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus. Itu kan nggak sama, nggak satu orang. Semua rasul sama Nabi Bang, kan itu kan Bang, lain-lain orang yang jawabannya menulis itu, Bang. gimana? Tanya Ketika- aja orang itu kalau memang abang nggak percaya. Tapi kalau ibaratnya Al-Quran abang, cuma Muhammad yang tahu. Siapa yang tahu? Cuma Muhammad kan? Bang, nah mengenai Nggak ada pengakuan saksi-saksinya Yesus, kan? Ini dia lain berkata, orang kok, lain-lain Duh, tokoh, Bang. Itu logikanya Bang, kalau bang, kita. bang, dengerin. Abang baca Aku Yohanes nggak mengapa, 19. memang itu perbedaannya. Enggak, ini dari Biar abang lisan logika aja, logika aja kita, dari logika aja. ini terucap dari lisan Yesus. Dia bilang Yalah. kepada ibunya, Logika aja itu dulu abang "Ibu, jawab. inilah anakmu." Kalau Al-Quran itu kan jatuh dari langit dibilang kan, itu instan Wah, aja. ini mah Abang naik kan komal instan nggak bawa aja. telinga kali ini. Abang kan pakai instan aja kan? Jawab aja dulu. Gimana Bang Andi yang menurut gini nih nggak bawa telinga? Mungkin nenggolan? Nah kan, itu aja nggak bisa dijawab. Apa sih? Abang kan instan. Abang bilang dari Tuhan Yesus langsung gitu. Ya tapi yang tahu siapa? Cuma dia kan? Loh, tadi di sini tidak Udah banyak lah, yang tidak Bang. mengakui kalau Yesus itu Akuilah anak Bunda dulu. Maria. Abang dulu, akuilah dulu. Benar nggak itu? Wih, Instan kan? Benar nggak itu? apa Mi? Kok diam? Loh, apa sih ini? Bang Siapa Andi, yang saya bisa nggak tanggung menjawab, jawab Bang loh Bang Juma? Andi. Apa ini? Aduh, kok aku agak parah ini. Dapat Parah. Itu aja nggak bisa dijawab. apa yang dijawab? Lah, tadi pertanyaan dari awal, nih pertanyaan logis, ya pertanyaan logis buat orang yang diberi akal ya oleh Tuhan. Pertanyaannya begini, Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Itu pertanyaan logis. Silakan jawab. Manusia. Tuhan yang merawat manusia, kan gitu. Tidak. Tidak. Nah, oke, baik. Nah, sekarang kembali kita kepada Yesus. Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. 100% Manusia. Oke, baik. Berarti dia bukan Tuhan, toh? Iya. Pertanyaan abang itu nggak logika. Loh, Ini kok logika, justru Bang. ini logis. Ini logika. Gimana? Iya tuh. Kita Bang, Pertanyaan kita jujur. itu kalau memang Nah. memang abang mau Jujur. Ada buat Alkitab. pertanyaan. Lebih Ada lebih di pintar Alkitab. Ambon Papua Berarti ini, kamu pintar tidak dia. percaya Alkitab. Iya. Gini bang, Kamu lihat sama gini. Alkitabmu ya. Kitab Eh, abang baju itu angkat, kan memang eh. jatuh dari langit dibilang kan. Waduh, Dari Tuhan. kenapa Pak Ambon malah jadi mendadak hilang? Waduh, yang sehat-sehat malah pada kepental ini. Ini tanya dulu. Itu datang dari Tuhan, jatuh dari langit kayak gitu kan? Ngomong apa sih ini anak? Ini bahasa Indonesia lurusin Tahu, dulu. bingung sih. Jadi kita apa aja Pertanyaan dari, tadi, datang dari akal mana? sehat. Pertanyaan akal sehat ini. Tuhan yang Logikanya merawat lagi. Iya. Tuhan yang mengurus atau yang manusia atau manusia yang mengurus Tuhan. Itu ada Ambon Nah, udah Papua lari. gitu. Lu diam dulu Itulah- Pak Juang itu itulah Bang. Lu orang- diam dulu. Lu diam. Itulah orang melari-larikan biar merasa Pasti dia ini nggak nyambung ini benar, anak gitu. satu nih. Turunin dulu, nggak nyambung dia bener serius. Tuh, Kak, dia nggak denger nggak kita. berani, turunkan, nggak berani. Habis berapa botol, Bang? Tanya dulu dia. Ya Ada itu, ampun, nggak Ambon, berani jawab. Ambon Papua. Tanya aja Kata dulu dia. orang ini Tanya Ambon dulu dia. Papua. Kata orang ini Bunda Maria katanya nggak punya Dia anak. Ini tidak yakin sama Alkitabnya, jadi dia menyelek. Mungkin dia Alkitabnya lain. Oh. Katanya Bunda Maria nggak punya anak. Tahu. Percaya nggak? Ya mungkin itu omnya yang anaknya atau tantenya yang punya gitu, aku nggak tahu dia.
Apa yang dia baca ini? Bisa gitu loh jawabannya. Karena begini, Iya. kita bisa lihat Iya, iya. para pendeta aja bilang Yesus bersekolah. Siapa yang beli pakaian ragamnya sekolah Yesus? Siapa Iya, yang kasih iya, mandi iya. Yesus saat untuk bersekolah? Iya. Mandi sendiri Masih kali. baik itu, masih baik siapa yang merawat Yesus? Coba. Ya ibunya lah. Abang bisa jawab. Abang Yang jawab. abang lawan itu bukan saya, Tuhan Yesus yang abang lawan nanti. Karena kan abang menghina namanya itu. Kok menghina? Ini Loh, yang kenyataan. nganterin Yesus disunat itu siapa? Yang pokoknya yang abang lawan itu bukan kami, tapi Tuhan abang yang bukan kami abang lawan, tapi Tuhan Yesus karena abang langsung sama Tuhan Yesus abang hina kan? Ya udah. Sudah gimana bang? Gimana coba. Orang siapa yang menghina, bro? Itu buktinya. menghina. Itu udah Coba tertulis kita yang dari rasul-rasul, jelas. nabi-nabi. Ya tanya aja rasulnya, benar apa dia? Berarti Rasul orang itu siapa? bohong gitu. Rasul siapa? Ya terus di Alkitab. Siapa itu? Kok siapa itu? Siapa? Matius, Lukas banyak di situ. Apa kata Lukas? Oh udahlah, baca aja bang kalau memang apa Udahlah. apa kata Lukas. Oh, yang ditulis oleh Lukas, udahlah, gitu. Banyak itu, Yohanes pun banyak itu. Apa yang ditulis Yohanes? Udahlah. Itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Udahlah. Udah tadi itu, Kata-kata yang lain itu, lagi. Bang. Dari tadi tidak ada kata lain. Kenapa? Apakah alat berat itu adalah tujuan? Doser itu tujuan. Ini kenapa lu mau bikin proyek malam-malam sih mau Papua pakai alat berat segala? Enggak ada yang mau digusur. Sekarang aku tanya, sabar, aku tanya abang, ya. Aku adalah jalan hidup dan kebenaran, ya. Eskavator mahal, bro. Jangan dulu sewa eskavator, tar dulu. Iya, ini ada ini ekskavator mau bikin jalan karena gubernur punya rumah itu jalan belum jadi. Makanya harus Itu dulu nggak mau terima. buat aspal. Ya kan? Cakep nih, cakep. Cakep nih. Itu gubernur punya rumah belum jadi, harus dibuat aspal. Tanya Apakah dulu, Ambon gubernur Muslim apa ini Kristen nih? taat? Ambon Papua lu Kristen apa Muslim? Muslim. Ambon. Yang suudon istighfar semua ya. Muslim dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Pantasan dari tadi. Masuk. Aku jarang Pantesan kok abang juga nggak kenal aku, Bang juga nggak kenal aku, masa nggak ada yang kenal aku? Masya Allah sahabat. Sorry maaf ya akhirnya ya. Makanya saya tadi tertawa. Dia juga tidak kenal aku aja, Tuhan. Iya makanya kenapa jadi nyambung ya? Aku jarang masuk. Ya tapi jarang-jarang masuk bang. Tapi kenapa anda bawa alat berat? Jangan dulu nantilah. Iya, ini buat Lagian lagi nanya ke Oten kenapa Jawa, Bang? Jadinya kan iya, biar bisa paham. Alat berat bukanlah rumah gubernur. Gitu. Iya. Alat berat itu membuat jalan, bukan rumah. Abang ini gubernur. kayaknya ada pengalaman jadi satpol pp nih. Iya dong. Ditugaskan di rumah gubernur. Iya. Mau masuk kan masih lapor. Iya. Mantap bang. Bawa alat berat mau masuk lapor. Lanjutkan bang. Buat apa Lanjutkan dalam? perjuangan. Ada si Ruben nih. Ntar dulu ya ada Ruben TV nih. Bro Ruben. Selamat sore. Bro Ruben, selamat sore. Malam. Udah malam di Indonesia ya? Halo. Iya. Bro Ruben. Udah. Bro Ruben Kristen apa Muslim? Halo. Waduh, cik senaknya merah juga. Kristen. Kristen ya? Kristen. Oke. Ada pertanyaan tadi. Sebenarnya Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Ini pertanyaan dari saudara Muslim? Bukan, dari saya sendiri, bukan dari saudara saya. Saudara saya nggak bertanya, saudara saya udah tidur. Pertanyaannya apa? uji akal sehat. Pertanyaannya apa tadi bang? Manusia yang merawat Tuhan atau Tuhan merawat manusia? Oh, berarti kita bermain logika atau bermain iman ini bang? Enggak, karambol. Semua dipakai dong. Hah? Ya begini. Yang pertama, untuk menjawab itu perlu diketahui ya.
Enggak. Kalau nah itu yang pertama kan kita harus tata krama dulu ya kan. Kalau ada yang bertanya atau menjawab ya kan. Oke, siap? Siap, bosku. Oke. Yang pertama itu untuk mengetahui Jawabannya bagus banget gitu. Pertanyaan kedua. Belum dijawab ya? Belum, Bang. Belum ya. yang pertama itu Tuhan itu tidak bisa kita jelaskan dengan akal dan logika kita. Bukan itu pertanyaannya, Saprudin. Hei, dengerin. Ya. Tuhan yang merawat manusia atau manusia merawat Tuhan? Tuhan. Hah? Tuhan yang merawat manusia. Oke, Terus baik. Baik. Bunda Maria itu anaknya Tuhan atau manusia? Apa? Bunda Maria itu anaknya Tuhan atau manusia? Bunda Maria anaknya Tuhan atau manusia gitu? Iya. Ya Bunda Maria jelaslah ciptaannya Tuhan. Anaknya Bunda Maria Tuhan atau manusia? Anaknya Bunda Maria Iya. itu Roh Kudus yang diturunkan. Anaknya Bunda Maria itu yang dirawat Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti manusia merawat Tuhan. Itu saudaraku, kalau kita berbicara agama secara logis mulai oleng lah. Ya, saya bisa bicara ya. Bisa Pak Jutak. Itu pertanyaan abang kan pertanyaan sebenarnya itu pertanyaan bodoh bagi saya. Pertanyaan bodoh. Coba abang bikin pertanyaan pinter baru abang jawab sendiri, silakan. Ya sekarang gini. Enggak usah sekarang begini. Iya, abang buat bikin pertanyaan pinter. Saya bikin pertanyaan nih. Iya, abang bikin pertanyaan pinter baru abang jawab sendiri, silakan. Oh. Saya bertanya, saya jawab sendiri. Iya, silakan. Udah saya jawab, udah saya tanya diri saya sendiri. Apa juga itu? harus kamu dengar. Oh, kalau begitu Anda diam dulu ya. Iya, makanya saya mau bilang. Ya. Apa yang mau dibilang? Abang ini Muslim. Terus? Enggak, itu pertanyaan saya. Muslim. Ya. Jadi begini Bang, kalau kita mau saling menghargai, kalau perdalamlah agamamu. Kami perdalam agama kami, saya Kristen. Jadi nggak usah abang campurin sampai ke Bunda Maria sampai mana, nggak usah bang. Nah ini diskusi bang. Ya nggak usah diskusi, itu pertanyaan-pertanyaan begitu kan. Kalau begitu saya rubah pertanyaannya bang. Saya rubah pertanyaannya. Kenapa air laut itu asin? Kenapa air laut itu asin? Ini pelajaran apa? Ya katanya nggak usah bahas agama, kita bahas ilmu pengetahuan alam aja. Makanya aku bilang. Terus abang menguasai ilmu apa bang? Aku mau bilang itu aja. Artinya abang kuasai dulu. Oke, kalau begitu saya ganti. Abang tahu cheat GTA? Abang tahu cheat GTA San Andreas? Tahu nggak? Saya juga nggak mencampuri. Oh nggak bisa ya? Kan. Jadi itu aja yang saya mau bilang di sini. Jadi seolah-olah pertanyaan kalian seperti mengolok-olok begitu. Ya udah. Ganti Bang Andi, aku coba. Ya benar itu Bang. Ya, Bang Jutak, gimana cara bikin siripnya cupang supaya ngembang ya? Loh, hilang. Halo, mau bahas yang lain padahal. Oke. Izinlah dulu ya kan. Oke lah. Memang nggak terlalu pandai Alkitab atau segala macam tentang Tuhan Yesus. Iya. Boleh nggak aku pun izin lah, karena isi ini kayaknya nggak jelas. Kalau nggak jelas, ya udah turun aja. Tapi jangan marah dulu ya. Aku boleh bertanya nggak? Nah, ini selesaiin dulu ini. Maaf ya, kalau aku yang salah. Ruben, ini kelarin dulu. Ya jangan diulangi. Iya, toples. Ruben selesaikan dulu. Anaknya Bunda Maria itu Ruben, manusia atau Tuhan? Kan udah dijawab 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti manusia merawat Tuhan. Betul. Manusia merawat Tuhan. Iya. Jawabannya itu datanglah ke gereja berdoa. Disuruh ke gereja berdoa. Berarti 200% dong ya?
Itu caranya. Itu caranya. Kalau aku yang menjawab nanti kalian nggak paham loh. Aku nggak tahu menjawabnya secara logika. Tapi kalau kalian datang pasti tahu merasakannya gitu loh. Nah, itu aja Ngomong ya. doktrin ini. Ngapain? Pokoknya rasakan Roh Kudus pasti tahu jawabannya itu. Buset. Harus ada Roh Kudus dulu ya. Iya, datang ke gereja, imani dulu. Nah, itu dia. Anda belum ada Roh Kudus nggak di dalam diri Anda? Sejauh ini saya diarahkan Roh Kudus, saya memuji Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu silakan jawab. Apakah Bunda Maria merawat Tuhan? Jadi rawatlah. Oh, jadi manusia yang merawat Tuhan, bukan Tuhan merawat manusia ya. Aku jawab pertanyaannya tadi, kenapa lagi dibalik-balikkan? Tadi dari awal kau ngomong Tuhan merawat manusia, tapi faktanya manusia merawat Tuhan. Makanya yang benar yang mana? Tuhan itu Esa. Tuhan itu bisa membuat segala sesuatunya. Tuhan itu bebas. Tuhan itu maha kuasa. Jadi dia berbentuk manusia turun ke dunia itu apa tidak bisa menurut saudara lah dulu? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Sang Maha Kuasa? Tidak muat kandungannya Bunda Maria kalau memuat Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega, dia bisa melakukan segala apapun. Jadi yang pertama itu imanmu, imanku itu loh. Jadi Yesus Maha Kuasa ya? Ya, Maha Kuasa lah. Apa yang dikuasai Yesus waktu kecil? Apa yang dikuasai Yesus waktu kecil? Untuk itu membahas itu Anda harus tahu dulu Tuhan itu apa, Esa, Trinitas. Esa, Trinitas. Kenapa banyak yang kayak gini ini malam nih? Enggak, oke lah dulu, aku kalah soal itu. Aku boleh bertanya enggak biar silakan. Tanya. Kan Biar Tuhan saya menciptakan Adam dan Hawa ya kan? Berpasang-pasangan. Kenapa di Muslim bisa 4 istrinya itu? Oh. Coba jelaskan. Iya, bisa gampang tuh. Adam Biar Hawa disabu katanya gampang. Aduh. Boleh itu bro, itu hanya solusi saja. Tunggu bentar ya, nanti gue jawab ya itu ya. Tunggu bentar. Kan bisa 2 menit. Ini kan Anda bertanya, kenapa Anda yang ngomong? Oke, lanjutlah. Sorry. Orang bertanya itu dengarkan jawabannya. Ustaz Alif. Aku kenapa? Oke, baik, terima kasih ya. Poligami tadi ya, berkaitan dengan poligami itu Rasulullah bukan memperkenalkan, justru membatasi peristiwa yang lalu. Karena sebelum ajaran Islam datang, orang-orang sudah melakukan poligami. Banyak beristri lebih dari 10, bahkan ada yang 100. Abu Jahal aja istrinya 100. Belum lagi ke nabi-nabi sebelumnya. Nabi Sulaiman itu nyampe istrinya 700, gundiknya ada 300. Islam itu hadir membatasi bagi yang mampu. Namun perintahnya perintahnya adalah tetap satu saja itu. Fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidah, itu perintahnya. Jika kamu tidak adil, penekanannya apa? Satu istri saja. Nah itu di Islam ditegaskan. Katamu dibatasi, katamu dibatasi, batasnya berapa? Loh, itu 4 maksimal. Batas ke Nabi dia larinya. 4 ada maksimal 4. Kenapa Baginda sampai 12? Dia melanggar perintahnya sendiri. Ya ada ayatnya. Untuk Rasulullah SAW tidak dibatasi malah. Ya, Rasulullah SAW itu tidak dibatasi dalam beristri. Lo ayatnya jelas gimana dong? Kalau sama kayak Rasulullah membatasi diri gitu. Makanya pikirannya nggak konsisten. Tadi kata enggak, maksudnya kalau misalnya sama kayak kita ngapain jadi nabi gitu loh. Kalau segala sesuatunya sama kayak kita ngapain jadi nabi gitu. Dia kan mau membatasi, dia sendiri nggak bisa membatasi dirinya sendiri. Yang membatasi Allah. Yang membatasi Allah. Nah, sekarang ini manusia dibatasi. Itu untuk manusia atau untuk nabi? Mind blowing.
Ya sudah, nah Baginda itu manusia bukan? Ya manusia statusnya apa? Nabi. Nabi kan? Itu kan status, bro. Kita juga punya status semua. Ada Ya udah sekarang status apa lagi yang ada- dibatasi oleh poligami? Status apa aja gue tanya? Iya, tadi kan kamu tadi Sambo sudah- mending kamu masuk sel lagi Sambo. Kenapa kok bebas? Ngomong melulu. Iya lu ngapain batas-batasin tujuannya tadi- batas-batasin Nabi gitu? Yesus lu aja boleh nawarin daging darah. Kenapa Nabi kami nggak boleh nikahin 11 sampai dengan 2 ummu walad? Ferdi, lu dengerin gua. Ini ada kenapa pastor nggak boleh nikah? Kenapa? Dia supaya menahan hawa nafsu, supaya dia bisa beriman tegak lurus kepada Yesus, ngeluarin apa ya? supaya dia bisa mengajarkan ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus dengan hikmat. Jadi kalau sudah menghilangkan hawa nafsu, dia lebih hikmat, lebih bijaksana gitu. Bukankah itu menghilangkan hak asasi manusia? Itu pilihan dia, hak dia. Dia tidak dihilangkan, itu kan pilihan dia. Dia kan memutuskan untuk tidak kawin. Apakah itu perintah dari Yesus? Tidak ada perintah. Jadi tidak ada perintah menjadi pastor. Bukan. Jangan kau Kenal lagi dia. kata. Kok Nggak kena? mulu. Kau jangan nyelip-nyelipkan kata. Oke ya, ini data ya. Jadi gua akan menjawab. Tadi kita balik siapa ya tadi yang nanya tuh? Aduh. Rube, ada pertanyaan juga sih. Emang di Kristen dibatasi? Iya, tapi bukan oleh Tuhan, oleh orang-orang yang kelahiran Yunani. Yang ngebatasin itu. Tunggu ya. Loh, kok Dibatasi. Hanya maut yang dapat memisahkan kalian. Iya, itulah kenapa tingkat KDRT di dalam kekristenan itu tinggi di seluruh dunia. Itu urusan pribadi oknum, jangan disamakan sama ajaran. Loh, tapi agamanya Kristen. Iya, agama kan Kristen belum tentu dia taat. Iya, bukan maksudnya kan nggak boleh cerai. Iya nggak? Ya memang nggak boleh. Nggak boleh cerai. Makanya, jadi mati dalam rumah tangga itu lebih baik daripada Tidak bercerai. ada yang mati di dalam ajaran Kristus tidak ada yang mati. Terus kenapa domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga itu tinggi di keluarga-keluarga mayoritas Kristen dalam lingkup dunia? Kenapa? Ya karena dia nggak taat sama ajaran Kristus. Karena nggak boleh Coba dia cerai. taat, saling mengasihi, saling Loh, menyayangi. yang Efesus 5 22 sampai 24 yang mengasihi itu istri ke suami, suami ke istri. Tapi istri ke suami itu tunduk. Efesus 5:22 dibaca. Nah, Ini yang bikin Edis emosi sampai hujat-hujat. Gue mau ngeluarin apa lagi ya? Oh, ini bukan. Terus tadi jawabannya apa ya? Yang pembatasan tadi. ya karena Konsisten gitu ya. karena Nabi Muhammad nabi, bukan manusia biasa. Dia manusia, gelarnya Bukan aja. manusia biasa Nabi Muhammad itu. Kata siapa bukan manusia, dia mati kok. Loh, orang itu bulan aja dibelah. Arab aja jadi makmur sekarang. Terbelah. Hukum Islam yang sampai dari lisan Nabi aja dipakai sampai sekarang. Hukum kasih Yesus siapa yang make? Ferdi Sambo aja meninggalkan hukum kasih. Tak pernah sejarah mencatat bulan itu terbelah. Loh, Itu memang pasti Yesus pernah disaksikan dicatat seluruh sejarahnya dunia. ketika menghidupkan Lazarus oleh Roma dan Yahudi. Ada yang nyatet? Coba gua tanya. Ada saksi. Kalau itu kan jadinya dongeng. Semua mujizat Yesus itu dongeng. Orang-orang Yahudi nggak mencatat, orang-orang Roma nggak mencatat. Disaksikan. Selamat datang di kebenaran, Ferdi. Ya nggak? Siapa yang nyatat orang Roma sama orang Yahudi? Ada yang nyatat, gue tanya. Pokoknya sudah dicatat murid-murid. Dicatatnya oleh orang-orang Kristen sendiri. Lu kalau misalnya ngomongin Pontius Pilatus, catatan Roma tentang Pontius Pilatus harusnya memention tentang Kristen. Kalau nggak ada ya dongeng. Iya. Nah, kalau udah diiyain ya bagus.
tidak ada yang menyangkal. Ya sudah, sampai Loh, sekarang tidak ada yang menyangkal semua. Roma nih ya. Celsus bilang ya, mana hidupnya buktinya? Yesus itu menyedihkan. Nanti gua kasih data ya, tunggu. Gua mau bahas dulu yang soal monogami itu. Datanya lupa gua taruh di mana. Ya, Ini satu. memang hidup Yesus menyedihkan lah. Kan Terus dia ini disiksa. ini dua. Enggak, ini tapi lu mesti terima ya, karena ini yang ngomong profesor. Enggak, kita jangan lari-lari dulu yang tadi. Enggak, gini gua nggak pembatasan lari-lari, pertanyaan. my bre. Ini kenyataan. Pertanyaan dia dulu diselesaikan. Tadi kan dia nanya, itu belum selesai soalnya. Oh iya, mau ke sana ya. Tunggu. Oke, Coba jadi begini kawan-kawan, gua akan buka data sekarang mumpung baterainya masih penuh. Kenapa sih Islam itu menerapkan poligami? Karena memang Tuhan Allah Azza wa Jalla itu tidak melarangnya. Itu aja, sesimpel itu. Lalu yang kedua, ini kreasi dari Kores jawabannya. Pernikahan monogami yang sangat melarang untuk mempunyai istri lebih dari satu, itu datangnya bukan dari Tuhan. Itu datangnya dari pagan Roma dan pagan Yunani. Di sini datanya. Nah, ini dari History Collection. Oh, tunggu dong, sabar dong. Sini gue mau buktiin. Katanya mau bukti. Nah, ini kalau kita buka datanya, mana sih? Kok jadi hilang ya? Tunggu. Tadi yang nanya siapa ya? Udah turun apa gimana yang nanya tadi? Mana tadi? Ruben. Masih ada Ruben ya? Sabar ya. Cakep, keren banget. Kamu andalanku. Nah, di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat both the Greeks and the Romans practice monogamy as it applied to marriage. Baik pagan Yunani dan pagan Roma mempraktekkan monogami yang diaplikasikan ke dalam pernikahan. Dalam hal pernikahan itu hanya kepada wanita dalam satu waktu, hanya satu wanita saja, one woman at a time. Kristen banget nggak sih? Kristen banget dong, ya nggak? This distinguish, ini membedakan mereka from other ancient civilization, dengan peradaban-peradaban purba, in which polygamy was common, di mana poligami adalah hal biasa, gitu. Jadi ini termasuk Israel, Arab, itu termasuk. Nah, hanya mereka yang monogami. Ya ngapain kita menerapkan pernikahan pagan ke dalam kehidupan Islam, kan gitu. Itu jawabannya Itu gitu. tahun berapa? Itu apanya ya? Itu penjawaban. Oh, ini jawaban dong. Monogami ini dari pagan dulunya, kekristenan hanya meneruskan apa yang sudah pagan wariskan. Iya, yang ditanyakan tadi Islam. Lah, itu jawabannya gua. Karena monogami itu pagan, bukan dari Tuhan. Iya, mau pagan kayak mau Yesus kayak mau Kristen kayak yang ditanya itu Islam kenapa poligami? Karena Islam tidak mau mengikuti ajaran pagan. Hanya karena tidak mau mengikuti. Jadi Ajaran mau pagan. banyak gitu. Ya iyalah, lihat tuh poligami was common. Lalu kemudian kita lihat ya data-data mengenai pernikahan dampak dari kawin satu daging. Kita lihat Jadi dampak kurban dari itu kawin satu daging gimana? sekarang. Nah, kawin satu daging itu, ikhwan, Kurban ini itu- harus lihat data kurban ya itu di sini ajaran ya. pagan. Apa tuh? Jadi gimana dengan kurban? Kurban itu ajaran pagan. Oh, jangan ke kurban dulu. Kalau kurban ada Israel gitu. Israel ada kurban, aman itu. Iya, kan ajaran pagan. Ajaran pagan itu kurbannya kalau manusia. Nah, itu Molok, Roma. Nah, itu tuh. Roma sebelum perang mereka akan mengorbankan budaknya. Oh, kau sesat itu. Kurban dulu hewan. Nggak ada manusia. Ada manusia Aztec. Aztec itu manusia. Kalau minta hujan manusia dia korbankan Aztec itu. Inka juga manusia. Kalau misalnya sedang kekeringan gitu. Gitu. Tapi sebentar dong, gue masih mau bahas hukum nikah. Ini kita sekarang dari ini ya, dari Yahudinya kawan-kawan. Kalau di Islam udah sama-sama tahu lah ya, pembatasannya 4. Sekarang kalau kita ke Yahudi. Nah, Yahudi itu pembatasannya ada di tunggu.
Nah ini. Jadi, saya minta ayatnya yang pembatasan 4 tadi, biar saya baca. Di Anisa ini, di Anisa 4. Ya 3, 4 itu. Iya. Nah, di sini ya. Ini sekarang Yahudi. Iya. Nah, Yahudi ya. Sekarang Yahudi. Yahudi ya. Mishnah Sanhedrin Mishnah Sanhedrin nomor 4 ya di sini. Nah, di sini katakan begini. The king shall not add many wives for himself. Raja tidak boleh menambah banyak istri untuk dirinya. Itu di Ulangan 17:17. Nah, di sini. But only 18, tapi hanya 18 gitu. Yahudi 18. Kita 4, ikhwan. Ya. Kekristenan 1 karena dari Romawi. Gitu intinya jawabannya. Oh, sekarang kita ke ini ya, ke Ferdi Sambo ya. Ferdi Sambo mancing soalnya, mancing ngeluarin data. Jadi kita akan keluarin data-data yang lainnya. Nah, berikutnya Ferdi, apa sih kalau misalnya kawin satu daging itu berdampak pada apa sih kawin satu daging itu? Oh, banyak dampaknya. Kita bisa lihat di 3 variabel ya. Mana Ferdi lu malah naik kan? Jadinya gue punya excuse buat ngeluarin data. Cut. Ini juga cut. STD rate terus. Ini cut. Ini. Ini udah saya baca ini Anisa 4 ayat 3. Ini perintahnya dari Allah atau dari Muhammad? Al-Quran kan? Al-Quran ya Allah dong. Artinya Muhammad juga harus ikutin kan? Kata siapa? Loh, di sini kan tertulis untuk semua kan? Loh, tanpa terkecuali. Lah kalau gitu harusnya gini, kayak misalnya Nabi Muhammad mengharamkan madu, Allah langsung memberikan ayat teguran gitu. Kenapa Allah tidak memberikan ayat teguran kepada Nabi? Soalnya ya dia kena bandel. Soalnya di sini karena bandel Arab jadi kaya sekarang karena bandel. Gimana sih? Allah sendiri itu ada kekhususan, ayatnya ada itu di ayat 50 itu dijelaskan. Enggak, dalam hal kawin ini. Tunggu ya. Nah, berikutnya gini. Tunggu. Kita bahas yang lu bilang gitu. Soal poligami dan kawin satu daging ya. Gua bahasnya kawin satu daging. Nah, dampak dari kawin satu daging ikhwan fisabilillah yang melarang mempunyai istri lebih dari satu apa? Bisa kita lihat di sini. Pertama gua akan bawakan data mengenai rata-rata HIV oleh negara-negara 2023. Nah, ini ya. Top 10 countries with the highest HIV rates. Nah, ini untuk yang populasi. Lihat, ini apa aja. Eswatini, Lesotho, Botswana, South Africa, Zimbabwe, Namibia, Mozambik, Zambia, Malawi, Ekuatorial. Mana ini Somalia? Mana ini Mesir gitu. Mana Arab Saudi? Mana Malaysia? Mana Indonesia? Ya. Ini dampaknya kalau kawin satu daging, HIV merajalela. Itu persentasenya dalam jumlah penduduk. Kamu paham nggak dalam jumlah penduduk? Nah, sekarang ini top 10 countries with the most HIV kasus ya. Jadi per kasus ini. Lihat di sini. Ya. South Africa 7.800.000 orang HIV. Kristen, India anulir lah ya. Mozambik Kristen 2.100.000, Tanzania 1.100.000, Nigeria 1.700.000, Zambia, Uganda kayak pedih nggak sih? Pedih nggak? Ini ikhwan kalau kawin satu daging coba. Mana ini? Mana Somalia? Mana? Nggak lihat gua. Qatar, Oman, mana tuh? Brunei, kemana mereka? Kok nggak ada ya? Kan gitu. Nah, ini baru satu data, Ferdi. Mau gua bawa lagi yang lain. Berikutnya, selain juga meningkatkan HIV, penyakit seks menular juga itu menyebar. Jadi penyakit seks menular itu penyakit kelamin yang selain HIV. Ada di mana datanya? Di sini juga.
Nah, ini ya, STD, sex transmitted disease. Jadi penyakit menular seks atau penyakit seks menular bahasa Indonesianya. By country 2023. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini keluar lagi tuh. Tuh, apa tuh? Eswatini, Lesotho, Botswana, South Africa, Zimbabwe, Namibia, Mozambik, sama yang tadi sama aja. Sama aja. Kenapa? Karena kawin satu daging. Karena kawin satu daging. Nah, berikutnya ya, selain penyakit seks menular, HIV yang kita udah tahu, apalagi pemerkosaan, ikhwani fisabilillah, pemerkosaan. Perhatikan di sini. Nah, ya. Ini pemerkosaan statistik oleh negara-negara tahun 2023. Inilah cek. Nah, masuk ya. Nah, ya, inilah 10 negara tertinggi dengan kasus pemerkosaan. Botswana, Lesotho, South Africa, Bermuda, Sweden, Suriname, Costa Rica, Nicaragua, Grenada, Santo Kitts, and Nevis. Coba. Mana Indonesia? Mana Arab?